Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afini ma huwa yukafihu mazida kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu ba'dik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mas sekalian, izinkan saya malam ini di waktu yang cukup singkat tentunya, kita mengisi dari maghrib sampai nanti masuk sholat isya. Saya ingin menyampaikan satu tema, dan tentunya tema ini saya angkat dari salah satu kitab ya. Judul kitabnya adalah Dalilu As-Sa'ilin ya. Ini satu kitab yang memuat beberapa materi yang menyangkut masalah kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk muamalah, ibadah kita, dan berbagai macam materi-materi lainnya para jemaah sekalian. Nah, pada malam hari ini para jemaah sekalian, saya mengangkat di bab yang keempat atau poin yang keempat. Ini kita berbicara tentang masalah fadilul istighfar atau keutamaan istighfar para jemaah sekalian. Ini satu bab, satu pembahasan cukup menarik tentunya para jemaah sekalian. Karena kalau mau kita lihat, banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, melalui banyak hadisnya itu mengulang-ulang perintah, ajakan untuk kita terus senantiasa basah lisan kita ini para jemaah sekalian, istighfar, membasahi lisan ini untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ini momennya kita masih baru saja Bapak Ibu selesai Ramadan, kita masih di penghujung akhir-akhir bulan Syawal. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita ya, wabil khusus kemarin di bulan suci Ramadan, menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, mengampuni segala dosa-dosa yang kita lalui para jemaah sekalian, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Namanya kita ini memang manusia, kalau kata-kata ulama salaf itu ya, manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa ya. Hampir mustahil di antara kita Pak, termasuk saya berbicara di depan ini, tidak punya salah, tidak punya dosa gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari jemaah sekalian, hari-hari yang akan kita lalui ke depan itu bukan semakin ringan ya, bukan semakin mudah. Rintangan, hambatan, apalagi benturan-benturan musibah ya, masalah-masalah yang akan kita hadapi para jemaah sekalian dalam kehidupan ini, termasuk peluang-peluang maksiat ya, jangan dikira Pak terus kemudian kita tidak ada peluang maksiat. Banyak sekali peluang-peluang maksiat yang akan kita hadapi para jemaah sekalian. Ini dikemas apa ya, kalau bahasanya kayak disetting Pak, sedemikian rupa oleh musuh-musuh kita ya. Siapa musuh-musuh kita para jemaah sekalian? Syaitan, yang tentunya terus mengawal kita dengan satu tujuan,
Setan itu Pak punya satu tujuan, terus mengawal dalam keseharian kita. Tujuannya satu, supaya kita tergelincir dalam keimanan. Kalau iman kita sudah tergelincir, nanti jadi maksiat. Nah, kalau sudah maksiat para jemaah sekalian, ini menjadi suatu kebahagiaan kalau dalam salah satu hadis bagi golongan-golongan syaitan ini para jemaah sekalian. Nah saudara, ini nggak ada jalan lain kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah faham betul, memang kita punya kelemahan ini Pak. Kita punya kelemahan ini Pak. Makanya kalau dalam satu ayat Allah mengatakan wastaghfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Ayo banyak bahasa lisan kita ini untuk banyak apa Pak? Beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya coba renungi lebih jauh Pak tentang bab yang satu ini. Kita ini manusia, kemudian tidak ada manusia itu yang steril dari dosa. Steril itu apa Pak? Kalau dalam bahasa Inggris bersih Pak. Sampai berenung saja para jemaah sekalian. Apalagi ini hari Jumat ya, walaupun kita sudah berganti hari hitungan. Sampai berenung saja Pak. Tadi pagi subuh Allah izinkan bangun, terus pagi siang ketemu Jumatan tadi Pak ya. Terus sampai sebelum masuk masjid ini, ada nggak kemudian dosa yang tidak kita kerjakan? Dosa mata, ya Pak ya. Terkadang kita melihat lawan jenis Pak, yang ya, kemudian kita kadang menikmati itu. Dosa telinga, kita isi kadang dengan nyanyi-nyanyian yang nggak ada manfaatnya, gunjingan orang, omongan orang, ya Pak ya. Dosa lisan, ya, terus kemudian juga kadang kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Apalagi Pak? Semua berbagai macam para jemaah sekalian. Nah ini perlu kita sadari para jemaah sekalian bahwa memang kita tidak ada manusia ini yang sempurna, tidak ada yang steril dari dosa. Sampai sering saya membahasakan kita ini manusia bukan nabi, bukan malaikat. Kalau nabi, kalau malaikat Pak itu maksum. Apa maksum itu? Maksum itu bebas dari dosa. Nah kita ini tidak para jemaah sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu, ya, Nabi sudah membuka kalimat hadisnya kullu, berarti semua para jemaah sekalian. Kullu bani Adam, setiap anak cucu keturunan Adam khata'u, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah tergelincir dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi para jemaah sekalian, Nabi kemudian melanjutkan hadisnya. Nabi masih memuji Pak terhadap orang-orang yang kemudian lalai dalam maksiatnya, lalai dalam keimanannya, dia tergelincir dalam dosa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu ibni Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu kemudian dia sadar, istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang buat salah Pak itu masih dipuji oleh Nabi, masih diapresiasi oleh Nabi. Dengan catatan setelah dia sadar melakukan kesalahan, kekhilafan, taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa para jemaah sekalian? Wastaghfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Ayo banyak saja Pak bahasa lisan kita ini untuk beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang Pak kalau masuk kita dalam bab-bab semacam ini, bab-bab istighfar Pak, saya jadi teringat gitu ya, ada salah satu hadis Nabi. Nah, ini memang bentuk sunatullahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita pun para jemaah sekalian, kita ini Pak, kita ini nggak ada yang berbuat dosa, itu nanti sama Allah akan dimatikan. Kalau dalam salah hadis katakan laulam tatlibu, seandainya kita semua ini para jemaah sekalian tidak berbuat dosa, ya kita nih Pak bersih semua dari dosa para jemaah sekalian, la dhahaballahu bikum, nanti kemudian Allah Pak akan memanggil kita semua, kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaji'a qaumun yatlibun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Pak setelah kita dimatikan semua, nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru para jemaah sekalian. Ya. Jadi kita tidak buat dosa, tidak ada yang kemudian bermaksud sama Allah, dimatikan sama Allah semua.
Terus habis itu Allah membuat apa Pak? Mendatangkan satu kaum. Waliji kaumun yatlibun. Kemudian satu kaum itu para jemaah sekalian, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya apa para jemaah sekalian? Fayastaghfirunallah. Kemudian mereka Pak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi memang sunatullahnya seperti itu para jemaah sekalian. Terus kemudian kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, steril dari dosa, ini malah kata para ulama, dia keluar dari tabiatnya para jemaah sekalian. Karena memang sejatinya Allah ciptakan manusia ini untuk berbuat dosa para jemaah sekalian. Nah, ini hadis sahih Pak. Saking memang Allah punya zat apa Pak? Apa? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya memang ini sifatnya Allah, ini zatnya Allah. Memang Allah punya sifat Al-Ghafur Pak, Maha Pengampun. Sampai dalam hadis tadi dikatakan seandainya kita tidak berbuat dosa, ya Allah akan matikan kita semua, nanti Allah datangkan satu kaum yang baru. Untuk apa? Kemudian kaum itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi titik berat Bapak Ibu sekalian, sifatul mukminin, sifatul mutakin Pak. Sifatnya orang-orang mukmin, sifatnya orang-orang mutakin itu ya kita ini Pak. Kita duduk di sini Pak, ini termasuk bentuk apa? Sifatnya orang mutakin Pak. Sampai duduk di sini ke masjid ya, sholat terus mendengarkan ini Pak. Ya, habis sholat kemudian kita mendengarkan kajian ilmu semacam ini. Ini sifatnya orang mutakin para jemaah sekalian. Sifat orang mukminin, sifatul mutakin itu Pak, itu adalah orang kemudian bukan tidak punya salah, tidak punya dosa. Sampai tidak percaya Pak? Coba nanti bersama-sama kita kaji dalam surat Ali Imran. Ya, ayatnya cukup masyhur Pak di tengah-tengah kita. Ali Imran ayat 100 berapa itu Pak? Ayat 133, 134, 135. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ayo kita segera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita sudah buat salah, kita menuju ampunannya Allah, istighfar sama Allah, nanti Allah akan apa? Siapkan surga ka'arduha samawati wal ardh. Yang surga itu luasnya langit dan bumi para jamaah sekalian. Ya. Untuk siapa? Oh, indatul mutakin. Nanti surga ini Pak dipersiapkan untuk orang-orang mutakin, orang-orang kemudian bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Memang harus diperinci lagi siapa orang mutakin di sini para jemaah sekalian. Memang selanjutnya Allah masih berbicara alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang yang kemudian berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, ini memang salah satu cirinya Pak. Orang mutakin itu orang kemudian banyak berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, gitu ya. Nah, makanya sering saya bahasakan apalagi tahun 2023 ini Pak. Kalau kata orang-orang pebisnis, orang-orang ekonom, ini tahun-tahun nggak jelas. Ya. Tahun-tahun reses itu ya. Ekonomi sulit segala macam. Nah, Al-Qur'an datang Pak. Al-Qur'an ini agama kita memberikan solusi. Apa? Banyak saja berinfak kepada jemaah sekalian. Ya, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam salah satu hadis katakan ya bani Adam anfik alaih. Kalau kita ingin diberikan infak sama Allah, ingin diberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya infak saja Pak. Nanti Allah akan memberikan infak kepada kita. Ini hadis qudsi loh para jemaah sekalian. Jadi ini harus kita jadikan akidah Pak. Seorang mukmin, seorang muslim Pak, ya harus menjadikan ini sebuah akidah, punya keyakinan bahwa memang ya kalau kita berinfak di jalan Allah, tidak ada yang kemudian apa Pak jadi miskin. Ya justru nanti Allah akan memberikan rezeki. Ya, dalam hadis yang dikatakan manaqat samalun min shadaqatin min mal. Ya, infak sedekah itu kata Nabi tidak akan mengurangi harta salah seorang hamba. Nah, ini hadis semua para jemaah sekalian. Kalau tadi kita ingin diberikan infak, kita infak dulu di jalan Allah, nanti Allah memberikan infak kepada kita. Ya ini hadis qudsi. Kemudian manaqat samalun min shadaqatin min mal. Kemudian kalau kita bersedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini hadis riwayat Bukhari para jemaah sekalian. Nah, ini sudah sepantasnya seorang mukmin muslim Pak ini menjadikan akidah. Berapapun Pak infak yang kita keluarkan fi sabilillah jalan Allah,
Ikhlas dari sumber yang jelas, terutama para jamaah sekalian. Insya Allah ini menjadi wasilah, Pak. Menjadi jalan kalau kita dalam keadaan susah. Ya, wasilah itu Pak, perantara dalam kita beribadah, gitu ya. Kita mengharap, gitu ya. Jadi ayo, ini salah satu sifatul muttaqin para jamaah sekalian. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Kemudian apa para jamaah sekalian yang kedua? Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, Pak. Mampu menahan amarahnya. Ini juga termasuk sifatul muttaqin. Saya tahu Pak, siapa di antara kita di sini tidak bisa marah. Termasuk saya nih Pak, ini juga bisa marah gitu. Tapi memang Allah memuji orang yang kemudian mampu menahan amarahnya. Dia mampu marah, tapi dia lebih memilih menahan amarahnya. Ya memang marah ini Pak, al-kadzab minasyaiton. Marah ini memang dari setan Pak. Orang kalau marah itu Pak, macam-macam Pak. Ya, apalagi marah-marah gak jelas, semua dimarahi. Hatinya gak srek, pikirannya gak srek Pak, semua orang dimarahi. Ya ini banyak istighfar para jamaah sekalian. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan pikiran itu, Pak. Karena memang syaitan suka itu, Pak. Suka lihat kita ini manusia enggak kontrol emosi kita. Marah semua dimarah-marahi. Ya, marah sama istri, marah sama anak itu, Pak ya. Ya, marah sama apa? Semua tetangga, semua pokoknya enggak cocok itu, enggak mau tegur sapa segala macam itu. Nah, ini memang syaitan suka seperti itu. Al-kadzab minasyaitan. Memang marah ini dari setan, Pak. Makanya Allah memuji wal kadhiminal ghaidha. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian ketiga apa para jamaah sekalian? Wal afina anin nas. Orang yang kemudian orang muttaqin itu Pak mampu memberikan maaf kepada orang lain, sesama manusia. Coba sampai lihat saja Pak dalam Al-Qur'an Pak, dari Al-Fatihah Pak ya. Sampai surat An-Nas itu hampir kita tidak jumpai Pak. Perintah Allah dalam Al-Qur'an itu untuk meminta maaf. Kebanyakan Pak perintahnya itu untuk apa? Memaafkan. Karena Allah paham betul Pak. Kita itu Pak kalau minta maaf gampang. Ya, mudah. Adalah saya minta maaf kalau saya punya salah gitu. Tapi Allah paham betul yang susah itu, yang sulit itu wal afina anin nas. Kemudian dia punya kemampuan untuk marah, terus dia menahan amarahnya, tapi dia justru apa? Memaafkan orang lain para jamaah sekalian. Wal afina anin nas. Nah ini memang nggak gampang Pak. Kita punya kemampuan untuk tidak memaafkan, udahlah nggak usah saya maafkan. Tapi kita lebih memilih menahan Pak, melawan itu. Udahlah saya maafkan saja. Nah ini memang Allah sangat apa Pak memuji orang-orang semacam ini. Wallahu yuhibbul muhsinin kata Allah. Memang Allah cinta Pak, sayang kepada orang-orang punya sifat seperti ini Pak. Tadi berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Yang kedua apa tadi Pak? Mampu menahan amarahnya. Ketiga apa? Memberikan maaf. Ini 134. Baru Pak, dan 135-nya apa? Dan seterusnya. Kita lihat di sini siapa orang muttaqin yang sesungguhnya para jamaah sekalian. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang muttaqin Pak kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bukan kemudian orang yang enggak punya salah, bukan terus kemudian orang yang enggak punya dosa, bukan terus kemudian orang yang enggak pernah tergelincir dalam kemaksiatan. Tapi lihat ayat ini Pak, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisyatan kata Allah. Orang muttaqin itu Pak, orang yang suka buat fahisya. Apa bahasa Indonesianya fahisya itu? Perbuatan keji Pak, keji omongannya, keji tutur katanya, keji tingkah lakunya, keji sikapnya pada orang lain. Terus apa Pak? Audzalamu anfusahum. Kemudian dia suka mendolimi dirinya sendiri, buat dosa Pak. Mendolimi dirinya itu bukan menyakiti dirinya saja Pak, secara fisik, zahir itu enggak. Tapi bagaimana dia berbuat dosa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Audzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian Pak setelah dia buat dosa, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan ampunan kepada kita semua para jamaah sekalian. Ini sifatul mukminin Pak, sifatul muttaqin di antara kita. Makanya aneh terus kemudian ada orang-orang Pak, kita ini merasa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Lebih sempurna hidupnya, lebih sempurna ibadahnya. Ini tidak boleh para jamaah sekalian, itu ya.
Nabi saja yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi fastaghfirullah fi yaumi atamarah. Aku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu masih beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali, Pak. Ini Nabi, Pak. Kita ini bukan Nabi. Ya, bukan malaikat, Pak. Dosanya banyak setiap hari, tapi tidak mau bahasa lisan kita, Pak. Istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Pak, kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar yang paling ringan itu, Pak, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku mohon ampun padamu wa atubu ilaihi. Kemudian apa, Pak? Aku bertaubat kepadamu. Ini ucapan ringan, Pak. Sederhana, ibadah yang ringan, kapanpun, dimanapun bisa kita ucapkan, Pak. Ya, sampai di jalan, sampai dizikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, baca itu, Pak. Dalam keadaan bekerja, ya, pulang kerja, Pak, macet di jalan, baca banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, Pak. Bisa jadi, Pak, Allah berkenan cinta sama kita lagi berkendara dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kan sungguh indah, Pak. Kemudian kita dimatikan sama Allah dalam keadaan apa, Pak? Habis beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasa dasar istighfar ini, Pak, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengingatkan saya para jemaah sekalian, ini menjadi salah satu bukti maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah kepada kita ini para jemaah sekalian. Saya rasa juga tidak ada manusia yang lebih keji, Pak, ya, lebih jahat di dunia ini dibanding apa, Pak? Umat-umat terdahulu. Sampai kalau buka di Kitab Riyadhus Shalihin, Pak, ya, yang sering saya kaji kalau Selasa pagi di sini itu di bab awal, Pak. Sampai buka saja, sampai akan dijumpai satu hadis, Pak, yang mana hadis itu ada seorang yang kemudian seseorang ini, Pak, dia sudah membunuh berapa? 99 orang. Ya. Terus dia mau taubat, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ketemu satu orang, Pak, ini bukan ahli agama. Ya. Dia punya sebatas dia punya ilmu dunia saja. Dia tanya, "Ini saya mau taubat ini. Saya sudah bunuh 99 orang. Kira-kira masih diampuni nggak sama Allah Subhanahu wa taala?" kan itu. Udah dia tanya sama orang yang memang nggak pas juga, Pak, nggak paham agama. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk kita supaya kita menanyakan sesuatu, Pak, pada ahlinya gitu. Jangan sembarangan tanya, gitu ya. Kira-kira saya ini masih diampuni nggak? Saya sudah bunuh 99 orang, diampuni nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab sama seseorang tadi, Pak, yang ditanya tadi. Wah, ya enggak mungkin kamu akan diampuni. Kamu sudah bunuh 99 orang, katanya. Ya, bagi si pelaku tadi, Pak, aduh, saya sudah bunuh 99 orang, ternyata nggak diampuni, ya sudah tak jangkepkan jadi 100, dibunuh juga, Pak, akhirnya. Jadi jangkep seseorang tadi, Pak, membunuh 100 orang. Kemudian dia, Pak, nggak tenang hatinya. Memang ini hati, Pak, hati taubat ini. Jadi sampean, Pak, kalau kemudian merasa berbuat maksiat, terus atau mungkin merasa kayak ada gundah dalam hati, Pak, nggak tenang ketika melakukan kesalahan, itu tandanya sampean masih punya iman. Sama sebagaimana dilakukan oleh seseorang ini tadi, Pak. Dia sudah bunuh 99, tanya pada orang yang nggak tepat juga, Pak. Dikatakan sampean tidak akan diampuni. Dibunuhlah, Pak, jadi 100. Tapi hatinya, Pak, ada bawaan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dari Allah itu masih ditancapkan. Tanya lagi, Pak, ke sana kemari. Sampai berjumpa oleh salah satu alim ulama. Wahai Syekh, saya ini sudah bunuh 100 orang. Ya, kira-kira Allah masih berkenan tidak mengampuni saya? Berkenan tidak kemudian Allah menerima taubat saya? Dikatakan oleh saya tadi, ya tentu. Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah itu zat maha pengampun, maha penyayang. Saat ini juga kalau engkau bertaubat selama tidak melakukan kesyirikan pada Allah, insya Allah akan mengampuni apa? Dosa-dosamu. Maka di tangan seorang syaitan, di para jemaah sekalian, si pemuda ini, Pak, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, ini kisah yang menarik, Pak. Kita ini bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pemabuk, Pak. Ya. Tentu secara logika, Pak, ini Allah lebih mudah mengampuni kita pada jemaah sekalian. Dibanding tadi, Pak, orang-orang ini, Pak, orang zaman dahulu begitu jahat, Pak, keji. 99 orang, 100 dibunuh, Pak. Manusia loh, Pak, dibunuh pada jemaah sekalian. Nah, kita bukan
pembunuh, bukan pezina, bukan pemabuk, maka sudah lebih pantas pada jamaah sekalian. Kemudian kita buat salah, apa? Istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para jamaah sekalian, ada salah satu riwayat juga gitu ya. Ada seorang kakek-kakek gitu ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Pak ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya sudah begitu banyak melalaikan Allah ya, sudah begitu banyak melalaikan kewajiban saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya masih enggak, kalau taubat ini mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala diterima, diampuni dosa-dosa saya. Karena memang dia datang Pak, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul. Ya dijawab Pak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentu selama kamu tidak melalaikan haknya Allah di sini Pak, ibadah kita hanya pada Allah Pak ya, ibadahmu itu hanya pada Allah, kemudian kamu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Dan ini Pak menjadi sebab turunnya ayat dalam surat An-Nisa Pak ya, dalam surat An-Nisa itu di di ayat yang ke-16 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah akan mengampuni apa Pak? Dosa selain kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi monggo saja Pak. Jadi memang selama dosa kita Pak itu tidak menyangkut, tidak menyinggung kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, andai kata pun saat ini Pak kita bertaubat karena kita melakukan kesyirikan di masa lalu, sekarang Allah masih kasih berkah umur, ayo istighfar mohon ampun sama Allah, taubatan nasuha pada jamaah sekalian. Tapi kalau sampean Pak buat syirik terus sampai kemudian mati Pak masih dalam keadaan mempersekutukan Allah, ini yang akan sulit pada jamaah sekalian ya. Ini Pak Allah mengatakan apa? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur Pak pada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitab, ahli kitab siapa? Yahudi wa Nasara kemudian wal musyrik, orang-orang beriman Pak, dia beriman tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka nanti kalau mereka sudah mati? Finnari jahannama khalidina fiha, mereka nanti Pak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syahrul bariyah, dan ya mereka seburuk-buruk makhluk para jamaah sekalian, seburuk-buruknya tempat gitu. Tapi kalau saat ini Pak kemudian kita ada dosa, sekalipun dosa mempersekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai benar-benar mau taubatan nasuha Pak, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu ya. Ada diskusi pada jamaah sekalian, Allah mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani biqrabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka biqurha maghfirah. Seandainya kalian datang kepadaku, ini ada diskusi Pak ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa apa Pak? Seluas bumi. Sampai ukur saja Pak. Bumi ini luasnya seberapa banyak ya. Sampai datang menghadap Allah kemudian bawa dosa seluas bumi ini Pak. Hanya satu saja para jemaah sekalian, sampai tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurha maghfirah. Maka insya Allah Pak kita taubatan nasuha dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu Pak seluas bumi juga, sebagaimana dosa yang kita bawa kepada apa? Pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayo, ini tadi saya bilang Pak, kalimat sederhana Pak, ibadah yang sederhana Pak, tapi luar biasa manfaatnya, dampak yang kita rasakan Pak sebagai penggugur dosa-dosa kita pada jemaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat istighfar Pak ini juga tidak kalah penting para jemaah sekalian. Perlu kita sadari, sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian, ini riwayat dari Aisyah. Aisyah itu berarti sahabat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau wafat itu Pak, beliau banyak membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak Pak membaca doa ini. Ini sering kita kenal sebagai apa Pak? Doa penutup majelis. Ya. Ini banyak Pak. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, yang paling banyak diucapkan Nabi, diucapkan Rasulullah sebelum beliau wafat ini Pak, banyak membaca doa penutup majelis.
Makanya rugi para jamaah sekalian. Terus kemudian ada sampean Pak, ada ilmu seperti ini, majelis ilmu, tidak mau datang. Karena orang duduk di majelis ilmu semacam ini Pak, itu didoakan malaikat. Satu, mendapat jalan kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, man salaka tariqah yallibu fi ilman sahalallahu min tariqil jannah. Siapa dari rumah niat datang menuntut ilmu para jamaah sekalian, nanti Allah akan mudahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian yang kedua Pak, didoakan malaikat. Selama kita berada di majelis ilmu Pak, walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan oleh penceramah Pak, tapi kita duduk fokus khusyuk mendengarkan para jamaah sekalian, malaikat terus berdoa, ya Allah ampuni si fulan ini, ampuni si fulan ini, sampai apa Pak, dia keluar dari majelis. Dia tutup majelis ilmu kemudian membaca doa ini Pak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga apa Pak, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi para jamaah sekalian kalau kemudian sampean punya kesempatan waktu, punya kesempatan untuk bisa majelis ilmu semacam ini Pak, ya, terus tidak apa, mendengarkan, apalagi menutup dengan doa kafaratul majelis para jamaah sekalian, doa penutup majelis ini para jamaah sekalian. Jadi ayo sibukkan kita Pak, selain banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga apa para jamaah sekalian, banyak membaca lisan kita untuk banyak beristighfar sebagaimana lafaz-lafaz doa-doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah sekalian, kalimat-kalimat lain yang juga sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, muttafaqun alaih, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsara min sab'in marah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar dan bertaubat pada Allah dalam sehari itu mencapai 70 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau banyak sekali Pak beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ucapkan Pak ya, saya sampaikan, kita bukan nabi, kita bukan malaikat Pak. Seharusnya jauh lebih pantas untuk banyak apa Pak, beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi Pak, seorang rasul dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum Pak, bebas dari dosa. Ya, masuk surga pun surga Firdaus Pak. Itu masih membaca lisannya istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini Pak setiap hari masih dipenuhi dengan apa? Maksiat, khilaf pada Allah Subhanahu wa taala, yang sengaja pun tidak sengaja Pak, maka jauh lebih pantas untuk kita banyak beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalam riwayat yang lain Pak, dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dzunubi wa inna kana qad dafara min rahfi." Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ia telah lari dari medan pertempuran pada jemaah sekalian. Ya, ini memang banyak sekali Pak kalimat-kalimat istighfar yang sering diucapkan itu. Ya memang yang paling ringkas, yang paling mudah tadi Pak yang saya sampaikan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar mohon ampun padamu, wa atubu ilaih, kemudian aku bertaubat kepadamu. Ini ringkas Pak, ringan sekali para jemaah sekalian. Ya, kelihatannya ringkas pun tapi juga banyak Pak. Saya sering ditanya oleh jamaah Pak dulu ya, sampai minta saya ajarkan Pak, itu harus mengulang berulang kali. Apalagi mohon maaf sampean Pak ya, yang sudah sepuh-sepuh Pak, lafadznya agak susah itu. Ustaz tolong saya dibimbing Ustaz, bagaimana ucapkan istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu harus mengulang berulang kali Pak. Karena apa, memang lisan ini Pak tidak dibiasakan untuk banyak beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo Pak, sampean masih sehat, masih seger Pak ya, masih bisa berucap astagfirullahaladzim, banyak beristighfar Pak. Bahasai saja lisan ini Pak untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Pak, kita mau ngikutin Nabi lah, paling enggak 70 sampai apa Pak, 100 kali ya. Ya dibuat aja Pak 5 waktu sholat ini, dari subuh zuhur, asar, maghrib, isya Pak ya. Dibuat aja 1 kali waktu sholat, selesai sholat 20 kali Pak istighfar ya. 5 kali waktu sholat sudah 100 kali Pak sampai istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Sampai baca saja Pak itu. Di luar zikir sunnah Pak ya, zikir sunnah setelah sholat ya. Zikir sunnah setelah sholat itu Pak, itu karena memang ada rangkaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi salam Pak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi baca istighfar 3 kali Pak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya.
Setelah itu apa Pak? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya rabbana ikram dan seterusnya. Kemudian baca Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, terus apa Pak? Berzikir pada Allah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian apa lagi Pak? Allahu Akbar berapa? 33 kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Selesai sampai di situ Pak. Ini zikir yang memang sering diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Jangan ditambah-tambah Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak usah. Ikuti apa yang dicontohkan Nabi. Sampai ada orang Pak selesai sholat saya masih mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ini dari mana contoh seperti ini para jemaah sekalian? Bukan tidak boleh gitu. Ini ibadah yang harus kita memenuhi kriteria tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai boleh baca alhamdulillah tapi nanti ada waktunya. Karena orang selesai sholat Pak, itu ada syaitan Pak. Syaitan itu namanya syaitan kanzab. Ini memang setan ini suka membuat kita Bapak lalai Pak. Makanya sampai dalam hadis mengatakan seburuk-buruknya pencuri itu adalah pencuri dalam sholatnya. Apa? Giliran sholat ibadah sama Allah, ingat macam-macam. Ingat taruh uang di mana, ingat taruh kunci di mana. Sampai pasti seperti itu. Ya memang ada 8 golongan setan Pak. Salah satu setan ini Pak namanya kanzab memang sengaja mengecokkan umat manusia ini manakala sholat Pak dia lalai dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Memang dibuat enggak khusyuk pada jamaah sekalian. Makanya Nabi mengajarkan apa pada jamaah sekalian? Selesai sholat, selesai salam, Nabi baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, ya, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya rabbana ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya. Baru Pak tadi sudah selesai rangkaian zikir sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Bapak istighfar menamun pada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai baca 20 Pak, 20 waktu subuh. 20 waktu zuhur, 20 waktu asar. Terus Pak, maghrib nanti isya juga begitu. Satu hari jangkep sampai 100 Pak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat seperti itu saja para jemaah sekalian. Memang awalnya susah Pak gitu. Tapi memang harus dibiasakan para jemaah sekalian. Ya ini salah satu metode lah Pak ya. Kalau kita memang mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Pak, dan ini menjadi fokus untuk kita semua, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Memang panjang Pak ini ya pembahasan tentang al-istighfar ini Pak ya. Memang tidak bisa satu kali dalam pertemuan gitu. Memang insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan Pak ya pembahasan istighfar ini. Terakhir Pak, pesanan saya untuk diri saya pribadi, untuk kita semua Bapak sekalian, untuk banyak Bapak takarub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau baca dalam Al-Qur'an Pak ya, itu tidak ada perintah kita untuk melawan syaitan Pak. Saya mencari aja Pak. Saya sudah kumpulkan dalam kitab Mu'jam Faros li Hafidhil Quran. Enggak ada perintah kemudian kita melawan setan, enggak ada. Perintahnya adalah apa? Fasta'id billah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Pak sebelum melawan mereka itu Pak, kita minta dulu pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tahu Pak, kita harus pahami betul, syaitan ini Pak, ini juga bukan musuh yang mudah. Sekelas Nabi Adam pun para jemaah sekalian tergelincir dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita ini para jemaah sekalian dalam 5 waktu, dalam keseharian kita 24 jam Pak, masih dihinggapi dengan berbagai macam kesalahan. Maka tidak ada solusi dari itu semua Pak, kita takarub mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dekat sama Allah, banyak mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak baca kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Makanya ulama-ulama banyak merumuskan apa Pak? Zikir pagi petang. Ya. Pagi setelah subuh sampai baca itu Pak ya. Terus sore hari, bahkan mau tidur Pak, itu juga bagus pada jemaah sekalian. Insyaallah kalau ini Pak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kita lakukan, termasuk takarub Pak, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian senantiasa memberikan taufik petunjuk yang kepada kita semua para jemaah sekalian, sehingga kita senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan Shirathul Mustaqim, sehingga suatu saat manakala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu para jemaah sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan Pak. Ya, saya ada waktu berapa 5 menit mungkin. Silakan Pak.
Kalau nggak ada nanti kita tutup dengan doa. Assalamualaikum. Kan dikatakan orang meminta itu kayak mereka itu lebih seperti saya bukan meminta kayak ini, tapi sebagai perantara kita orang semua ini kita minta perantara orang yang supaya diterima. Iya, itu tadi yang saya bilang Pak. Biasanya orang seperti itu dalam agama kita dikenal dengan wasilah. Ya, wasilah atau juga bisa masuk dalam kategori tawasul. Tawasul itu Pak melalui perantara kepada seseorang gitu. Apakah dalam Islam itu Pak, dalam agama kita tidak boleh tawasul? Boleh jawabannya. Tapi yang tidak boleh Pak adalah bagaimana seseorang Pak minta bantuan, pertolongan atau minta tadi Pak supaya dipermudah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah mati. Jadi tidak boleh para jamaah sekalian. Yang jadi masalah adalah bukan dia ziarah kuburnya, boleh dia ziarah kubur. Yang jadi masalah dia datang ke kuburan minta sama orang mati itu untuk apa? Menjadi perantara. Nah, ini yang jadi haram para jamaah sekalian. Zaman Nabi Pak, banyak para Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan para sahabat itu. Ya Rasulullah, saya punya hajat, tolong bantu saya doakan kepada Allah, zat yang menguasai langit dan bumi. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi masih hidup Pak. Satu, memang dia seorang Nabi, seorang Rasul Pak, jelas boleh Pak, halal gitu. Kalaupun Nabi tidak ada Pak, boleh pada alim ulama, tapi yang masih hidup para jamaah sekalian. Ini kan masih banyak nih ulama-ulama kita yang memang masih hidup Pak ya. Kita boleh saja gitu. Tapi yang jadi masalah Pak, sampean datang ke kuburan, iya Ustaz, saya tidak minta sama orang mati. Iya, saya hanya minta perantara, tidak perlu perantara. Dan minta perantara pada orang yang sudah mati Pak, itu hukumnya haram pada jamaah sekalian. Orang yang sudah mati Pak itu juga bingung terhadap dirinya sendiri. Selamat tidak saya dunia akhirat ini? Kok masih kober Pak? Ada orang datang minta bantuan untuk apa? Mendoakan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi permasalahan para jamaah sekalian. Nah, memang para jamaah sekalian yang lebih baik daripada itu semua adalah kita punya keyakinan Pak, minta sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih jarang Pak di antara kita punya keyakinan di situ. Kita jarang sekali Pak punya keyakinan. Padahal saya sering Pak, saya nyampaikan di depan mimbar ini Pak. Saya cerita para sahabat itu Pak, mereka itu punya kekuatan luar biasa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sampai sandal mereka putus, Pak. Itu mereka angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu perantara ya. Nah, orang sekarang tidak punya keyakinan. Saya minta bantuan orang, enggak usah. Punya keyakinan sendiri para jamaah sekalian. Ada dalam surah hadis katakan, Allah mengatakan, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau sampai Pak minta sama Allah punya keyakinan Allah akan mengabulkan, Allah akan mengabulkan pada zaman sekali. Tapi kalau sampai belum berdoa sudah ragu, wah ini dikabulkan nggak sama Allah? Ustadz ada sebabnya banyak. Saya punya keraguan minta sama Allah nggak dikabulkan. Kenapa? Saya nggak sholat, saya masih maksiat. Ya itu yang kita tutupi para jamaah sekalian. Kalau kita merasa kemudian belum pantas minta sama Allah para jamaah sekalian, pantaskan diri kita. Contohnya apa? Kita masih makan dari yang haram. Kita mungkin pakai pakaian yang diharamkan oleh Allah, tidak sholat, masih jauh dari Allah, ya dekatkan dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, kemudian kalau kita sudah mendekatkan diri pada Allah, kita minta sama Allah, Allah akan mengabulkan. Nah, yang tidak kalah penting para jamaah sekalian, terkadang Pak, mindset kita juga harus kita rubah. Kita beranggapan Pak, ini, ya kita minta sama Allah nggak langsung dikabulkan. Iya, memang cara Allah mengabulkan doa kita Pak ada 3. Satu, dengan kita memang langsung dikabulkan hajat kita ini Pak. Kita punya hajat sama Allah Pak, itu bisa langsung dikabulkan kalau memang menurut Allah itu baik. Kedua Pak, walaupun Allah tidak mengabulkan doa kita, mungkin Allah akan apa? Menghapus dosa-dosa kita para jamaah sekalian. Jangan dikira Pak, sampai doa Pak 5 waktu Pak, terus belum dikabulkan sama Allah, terus kemudian Allah diam saja. Tidak, itu akan mengampuni dosa-dosa kita para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, Allah bisa mengabulkan doa kita Pak melalui apa? Memberikan pahala kepada kita. Mungkin Pak Allah tidak mengabulkan saat itu, tapi suatu saat Allah akan mengabulkan para jamaah sekalian. Dan kalau memang sudah masuk bab seperti ini Pak, kita harus pahami betul. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Mungkin Pak bagi kita baik, tapi bagi Allah belum tentu baik ya. Tapi yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita para jamaah sekalian. Mungkin saat ini Allah meyakini, ini kalau kita berikan sekarang kata Allah, saya berikan sekarang, kita akan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tahan Pak, Allah memang tahu. Nanti saya tahan dulu, nanti alokasinya untuk yang lain. Allah punya cara pada jamaah sekalian. Dan Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana Pak kita mengontrol diri kita ini. Punya prasangka baik enggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Pak kita
prasangka buruk kita Pak sama Allah itu punya pengaruh pada jemaah sekalian. Jadi jelas ya, ya. Jadi kita boleh Pak minta bantuan alim ulama, kiai, ustadz kita Pak untuk apa? Tawasul tadi Pak, didoakan gitu ya. Boleh, tapi terhadap orang yang masih hidup. Tapi terhadap orang yang mati Pak, kita dilarang. Kita diharamkan dalam agama kita. Hendaknya yang paling utama kita banyak apa? Berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak ya. Mungkin ada lagi Pak? Satu lagi mungkin. Sebelum kita tutup lagi. Baik, para jemaah sekalian, kalau memang sudah tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan senantiasa memberikan taufik dan tunjuk kepada kita semua para jemaah sekalian. Dan bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah suatu saat mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.